Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albar di siaran berita BCO Media. Hari ini tanggal 5 April 2020. Kita akan bahas soal masker ya. Bagaimana efektivitas penggunaan masker, di mana pemerintah tepat pada hari ini melalui juru bicara COVID-19, penanganan COVID-19, yaitu Pak Ahmad Yuryanto, menyampaikan bahwa masyarakat yang keluar rumah itu sudah haruskan atau dihimbau agar menggunakan masker. Dan jika Anda tidak menemukan masker bedah atau masker N95 karena langka dan lain sebagainya, Anda bisa dihimbau atau dibolehkan menggunakan masker kain. Ya, masker yang terbuat dari bahan kain. Ini tentu saja menjadi angin segar bagi para perajin, terutama konveksi ya, para perajin rumahan, karena ini pasti banjir pesanan. Setelah imbauan, setelah informasi ini dari pemerintah, tentu saja akan banjir pesanan kaitan dengan masker kain itu gitu. Nah, sebelum kita bahas soal masker, seperti biasa kita akan coba informasikan kepada Anda tentang perkembangan angka kasus COVID-19 di Indonesia ya. Grafiknya terus mengalami kenaikan dan kenaikannya itu cukup signifikan ya. Menurut data yang kami terima bahwa saat ini sudah 2.273 orang positif COVID-19 dengan yang masih dirawat itu 1.911 orang, kemudian yang sembuh 164 dan meninggal dunia 198. Ini yang meninggal dunia masih tinggi, angkanya melebihi dari angka kasus yang sembuh. Oke, sahabat BCO, kita bisa lihat bagaimana perkembangannya, di mana dimulai pada awal Maret ya, tepatnya sekitar tanggal 2 atau tanggal 3, itu dari 2 minggu pertama itu angka kasusnya masih 96 kasus. Dari mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 Maret. Tapi kemudian setiap hari terus mengalami peningkatan dan akhir-akhir ini peningkatannya sampai dengan angka ratusan ya. Yang terbanyak itu pada tanggal 27 Maret itu ada 153 kasus dan terbanyak lagi kemarin pada tanggal 3 April itu angka kasusnya satu hari bisa mencapai 196 kasus positif COVID-19. Di dunia juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sangat naik itu sampai angka kasusnya 1 juta totalnya ya di seluruh dunia, lebih dari 1 juta. Dan di Amerika catatannya yang paling parah, sampai dengan 300.000 orang itu terjangkit COVID-19 atau positif COVID-19, di mana satu hari bisa sampai dengan 1.500 orang yang meninggal dunia. Oke sahabat BCO, ini penting bagi kita. Informasi-informasi tentang angka kasus dan sebaran kasus yang disampaikan tadi ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita melakukan upaya kewaspadaan pada diri kita sendiri. Di Indonesia memang sudah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang apa yang disebut dengan PSBB ya. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar dalam hal penanganan COVID-19 ini, di mana di situ ada aturan-aturannya yang sangat jelas. Anda bisa googling langsung, itu pasti sudah ada aturannya seperti apa. Dan kemarin Menteri Kesehatan juga sudah mengeluarkan peraturan teknisnya bagi daerah-daerah yang ingin mengajukan status PSBB tersebut gitu. Jadi bagi daerah yang ingin mengajukan atau mengusulkan, disetujui oleh Menteri Kesehatan apabila sudah memenuhi kriteria yang tercantum dalam peraturan pemerintah soal PSBB yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Oke sahabat Beco, kita kembali ke masker ya. Di mana masker pada awalnya itu menjadi perbincangan publik ketika Menteri Kesehatan Pak Terawan menyampaikan bahwa secara tegas dan jelas menyampaikan bahwa masker itu ya tidak perlu gitu. Masker itu tidak perlu digunakan. Itu sudah dijelaskan. Jadi semacam imbauan terus bahwa masker itu hanya digunakan oleh orang sakit dan oleh orang yang rentan tertular penyakit. Seperti misalkan yang sakit itu ya yang sakit flu itu boleh pakai masker ketika keluar rumah.
dan para dokter, tim medis itu diperbolehkan menggunakan masker. Tapi waktu itu, dan sekarang kemudian WHO mengeluarkan imbauan lagi tentang masker ini, di mana seluruh masyarakat, ya, terutama masyarakat Indonesia, ketika keluar rumah wajib menggunakan masker. Nah, kemudian pemerintah melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa tidak perlu menggunakan masker bedah atau N95 karena masker bedah atau masker N95 atau masker medis yang biasa digunakan oleh para medis itu ya memang untuk para medis katanya. Nah, masyarakat yang keluar rumah itu cukup menggunakan masker kain. Pembuatan dan model masker kain dapat disesuaikan dengan wajah dan harus menutupi hidung hingga dagu. Masker kain ini pada akhirnya masyarakat mulai melakukan pemesanan masker kain di mana-mana, dan ini menghidupkan kembali perekonomian terusus untuk para pekerja konveksi yang pernah lesu. Artinya tidak dulu pernah diistirahatkan gitu kan, tidak boleh lagi melakukan aktivitas pekerjaan atau dikurangi aktivitas pekerjaannya. Nah, sekarang mulai geliat lagi karena pemesanan tinggi. Seperti halnya misalkan Surga Kaos, salah satu konveksi di Cilegon, termasuk juga Fago ya di Cilegon juga, itu sekarang sudah mulai melakukan produksi masker yang sangat masif dan besar karena pesanannya banyak. Itu efeknya ya. Nah, kemudian bahkan Surga Kaos sendiri pernah menggratiskan masker kain dengan ditukar oleh hafalan ayat Al-Quran. Kalau tidak salah dulu pernah kita undang di meja podcast. Yang pertama itu syaratnya harus hafal Al-Fatihah, kemudian 1-10 surat Al-Kahfi, kemudian ayat kursi. Kita flashback lagi soal masker nih, di mana dulu ketika virus corona ini mulai muncul di Indonesia, ada panic buying dari masyarakat. Masyarakat berebut, di mana-mana tidak ditemukan masker. Ya, di apotik habis, kemudian di online juga habis. Permintaannya sangat banyak. Akhirnya apa? Medis ya, tim medis kekurangan. Pemerintah kewalahan waktu itu ya, pada awalnya kewalahan untuk memenuhi kebutuhan APD, alat pelengkap diri termasuk masker itu. Sampai-sampai kemarin ada kasus di Kota Cilegon, pegawai dinas Kesehatan Kota Cilegon, ada 4 pegawai dinas kesehatan Cilegon sekarang harus berurusan dengan yang berwajib, ditangkap oleh polisi karena menyelundupkan 120 box masker yang disimpan di gudang farmasi dinas kesehatan. Waktu itu diketahui pada saat atau setelah salah seorang pegawai dinas kesehatan melihat ke gudang farmasi dan tidak ditemukan atau ada barang masker yang hilang. Kemudian ditelusuri, dilaporkan ke polisi. Polisi kurang dari 24 jam sudah menangkap 4 pelaku. 2 diantaranya adalah PNS dan 2 yang lainnya adalah TKS, tenaga kerja sukarela. Nah, ini tentu saja sangat menjadi perhatian publik. Masker ini sudah menjadi perhatian publik, menjadi barang yang sangat wajib ada pada diri kita. Nah, terutama ya ini setelah tadi itu pemerintah mengeluarkan himbauan, mengeluarkan edaran melalui media massa bahwa setiap orang yang mau keluar rumah itu diwajibkan menggunakan masker. Alasannya memang bisa masuk akal karena beberapa kasus ditemukan penularan COVID-19 itu, virus COVID-19 itu tidak hanya kepada yang bergejala. Misalkan yang bergejala dia pilek, kemudian dia batuk, apalagi sampai sesak nafas gitu ya. Itu tidak hanya yang bergejala, yang tidak bergejala sekalipun, yang tidak kelihatan gejalanya, itu juga bisa berpotensi menularkan COVID-19 ketika orang yang tidak memiliki gejala itu di dalam tubuhnya ada virus COVID-19. Nah, maka itu untuk meminimalisasi penyebaran kasus COVID-19 atau virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan edaran bahwa setiap orang yang keluar harus menggunakan masker. Dan masker yang digunakan cukup masker kain yang bisa dibuat sendiri atau dibeli sendiri dengan cara yang mudah, artinya mudah dicarinya. Nah, pertanyaannya, masker kain seperti apa yang efektif untuk digunakan dan dapat menahan virus corona?
Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona itu bisa tertular karena droplet, ya, droplet yang keluar atau cairan yang keluar dari mulut kita atau dari hidung kita, kemudian kena ke orang lain. Nah, orang lain itu bisa tertular. Ada sejumlah masker, kayak misalkan gini nih, ini ada masker nih. Ini satu masker, ini adalah masker kain. Masker kain ini hanya satu lapis. Hanya satu lapis dan ketika ditiup, ya anginnya bisa keluar. Nah, apakah ini efektif? Nah, oke. Ada lagi masker kain yang dibuat 2 lapis. Kemudian ada lagi masker kain yang dibuat dengan berbagai dengan berbagai corak. Untuk apa? Untuk tidak hanya pengaman tapi juga untuk penampilan ya. Untuk penampilan lebih oke. Misalkan batik lah gambarnya misalkan, atau intinya bercorak gambarnya, atau bahkan sekarang para politisi sudah mulai turun. Dulu pernah ditanyakan mana nih politisi ini, waktu kampanye pada datang, tapi sekarang pada saatnya masyarakat butuh bantuan nggak pada datang. Nah, setelah trending, setelah ramai permintaan itu atau desakan itu dari masyarakat, kemudian partai politik sekarang sudah mulai bermunculan. Mereka bahkan membeli masker atau membuat masker sendiri dengan terdapat logo partai politik mereka masing-masing. Apakah itu salah? Ya bagus lah, mereka sudah turun, itu juga bagus gitu. Yang salah itu adalah partai politik yang hanya datang pada saat pemilu saja, tetapi pada saat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini tapi tidak ada. Nah, kita juga tidak boleh menyalahkan ketika misalkan partai politik saat ini ada. Dan tidak boleh memandang bahwa itu adalah mereka datang karena kepentingan politik. No. Karena kan kita dulu pernah mendesak mereka untuk datang sebagai partai politik yang harus peduli pada saat rakyat membutuhkan mereka. Nah, kemudian muncul lagi nih informasi bahwa masker kain itu yang harus berlapis 3 gitu. Ada 3 lapis. Nah, dengan kain yang 3 lapis itu dapat mengurangi sampai dengan 70% angka penularan COVID-19 ini. Gitu ya. Jadi sangat banyak informasi yang kita dengar, yang kita tahu, yang kemudian membuat kita bingung. Tapi tentu saja kita harus mencari tahu informasi yang paling mendekati kebenaran sehingga ketika kita menggunakan masker betul-betul dapat mengurangi risiko penularan. Mungkin yang lebih rasional itu mungkin yang 3 lapis. Ada lagi di dalam videonya yang pernah saya tonton, Ganjar Pranowo pernah mengilustrasikan sebuah video atau semacam tutorial video pembuatan masker kain yang efektif. Jadi masker kain yang efektif itu adalah masker kain yang 2 lapis. Yang 2 lapis gitu ya, saya nggak punya contohnya di sini. Karena kita masih menggunakan masker ini ya. Kita masih menggunakan masker ini. Masker yang 2 lapis itu lapis pertama, lapis depan itu ya seperti ini. Tapi ya lapis belakang di tengahnya itu dibelah. Ada belahan tengahnya. Nah, untuk apa? Itu untuk memasukkan, untuk diisi oleh tisu. Tisu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu mengumpulkan sejumlah tisu. Jadi di tisu itu dilapisi gitu ya. Dikumpulkan, ditumpuk, itu sampai dengan 5 lapisan, kemudian dilipat lagi berarti totalnya menjadi 10 lapisan, dipotong dan dimasukkan. Saya minta kamu yang keluar rumah, yang terpaksa keluar rumah, kamu harus pakai masker, apapun maskernya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak punya masker karena tidak bisa beli di luar, harganya mahal macam-macam. Nah, hari ini ada yang buat. Ini katanya dijahit cuma harga 3.000, dilobangin tengahnya. Ya, terus kemudian kita isi pakai tisu. Mari, 1 tisu, 2 tisu, 3 tisu, 4 tisu, 1 lagi 5 tisu. 5 tisu ditumpuk, kemudian dilipat, dimasukkan tengahnya. Nah, oke, dipaskan, dimasukkan ke tengahnya. Cara yang paling praktis, cara yang paling mudah. Mudah-mudahan nanti kamu semua bisa membuat di rumah. Ini bisa kita cuci, ya. Terus kemudian bisa kita jemur, disetrika, cuci pakai sabun, dan ini bisa dilakukan. Nah, tisu dimasukkan ke tengahnya. Setelah kembangnya tadi dibuka, oke.
Masuk di tengahnya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang buka. Nah, sekarang kita uji apakah tisu ini kira-kira cukup bisa menyaring. Caranya uji simpel. Nah, sekarang kita akan uji apakah masker yang di dalamnya diisi tisu 5 kemudian dilipat ini cukup bisa menghambat udara untuk tidak banyak keluar. Untuk napas ya, Nak? Oke, mari kita lihat. Minimal kalau dia mati kamu bisa tambah lagi. Tapi kalau sudah tidak mati, maka relatif itu cukup. Sehingga kalau kamu keluar bisa pakai masker dengan membuat sendiri. 1, kamu melindungi dirimu sendiri. Kalau kamu batuk, maka kamu menahan batukmu sendiri. Kalau orang lain juga pakai seperti itu, maka dia batuk, dia menahan sendiri. Maka kita melindungi diri untuk dia melindungi dirinya juga untuk kita semuanya. Coba. Artinya apa? Artinya bahwa ketika pemerintah sekarang ini mengeluarkan himbauan tentang bahwa seluruh masyarakat yang keluar rumah, dan keluar rumah juga kan tentu saja ada catatan-catatannya untuk beberapa hal. Misalkan yang pertama keluar rumah untuk mencari nafkah, ya kan? Untuk mencari nafkah. Yang kedua untuk keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya harus memang keluar rumah. Yang ketiga untuk membeli kebutuhan pokok. Yang keempatnya untuk hanya sekedar olahraga, kan harus berjemur gitu. Dan ketika mengenakan masker pun tentu saja kan harus tidak boleh mengabaikan tentang physical distancing itu. Sahabat BCO, kembali lagi kami sampaikan betapa pentingnya untuk kita memperhatikan tentang masker kain seperti apa yang harus kita gunakan. Bahkan dari bahan. Ada bahan yang seperti ini, lihat tuh, bisa disaksikan seperti ini. Apakah ini efektif? Ya. Kemudian ada bahan yang dari katun. Katun, ada juga bahan katun antibakteri. Tapi ini kan sekali lagi bukan cuma menghadapi bakteri, tapi menghadapi virus. Pemerintah belum memberikan rule yang jelas, yang pasti. Atau saya belum menemukan rule yang pasti. Jenis kain seperti apa, kemudian masker kain seperti apa yang bisa mengurangi angka atau mengurangi penularan COVID-19. Sahabat BCO, demikianlah siaran berita ini kami sampaikan. Kita akan kembali lagi di siaran berita berikutnya. Saya Fauzi Albara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat untuk kita semua.